nama saya Rizky Bagus dengan NIM 0506222234. Saya Nurul Aida Dayana dengan NIM 0506222216. Saya Sari Jamila Rangkuti dengan NIM 0506222222. Saya Beatrice Santinati dengan NIM 0506222145. Akan membawakan materi kami yang berjudul Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dinamika historis konstitusional. Dinamika historis konstitusional merujuk pada perkembangan dan perubahan konstitusi suatu negara seiring dengan waktu. Konstitusi merupakan dokumen fundamental yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat dan berisi prinsip-prinsip dasar yang membentuk sistem politik suatu negara. Dalam sejarah konstitusi, suatu negara dapat mengalami perubahan melalui berbagai cara, seperti melalui amandemen atau revisi, atau melalui revolusi atau pergantian kekuasaan yang membawa perubahan konstitusional secara tiba-tiba. Beberapa faktor yang mempengaruhi dinamika historis konstitusional antara lain, yang pertama perubahan politik, yang kedua politik ekonomi, dan terakhir budaya. Contoh dinamika historis konstitusional yang terkenal antara lain adalah perubahan konstitusional di Amerika Serikat, seperti amandemen konstitusi ke-13 yang menghapus perbudakan, amandemen konstitusi ke-19 yang memberikan hak suara bagi wanita, serta amandemen konstitusi ke-26 yang menurunkan usia pemilih menjadi 18 tahun. Di Indonesia sendiri, dinamika historis konstitusional tercermin dalam perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini. Sejumlah amandemen telah dilakukan, baik untuk mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat, maupun untuk meningkatkan daya tahan sistem demokrasi dan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, dinamika historis konstitusional adalah fenomena yang penting dalam perkembangan sistem politik suatu negara dan terus berubah seiring dengan waktu dan kondisi yang ada. Demikian penjelasan materi tentang dinamika historis konstitusional. Selanjutnya, istilah sosial dan politik berasal dari dua kata, yaitu sosial dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu, baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial. Politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan sebagai konsep inti. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua masyarakat manusia, tidak hanya di dalam masyarakat nasional saja. Sosial dan politik mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat. Seperti yang kita ketahui bahwa di dunia politik pasti berkenaan dengan dunia sosial. Masyarakat menjadi penghubung antara sosial dan politik itu sendiri. Di dalam kegiatan politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat, karena masyarakat yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitu juga sebaliknya, dalam kehidupan sosial kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Anissa Dinati. Di sini saya akan menjelaskan tentang kultural. Jadi kultural itu adalah budaya. Nah, Indonesia itu memiliki bermacam-macam perbedaan, mulai dari suku, budaya, adat, dan agamanya. Keragaman budaya tersebut yang menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural. Menurut kamus, multikultural adalah bersifat keberagaman budaya. Multikultural berasal dari kata multi yang itu banyak, kultural yang itu artinya budaya. Multikultural adalah sebuah filosofi yang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Nah, dengan adanya jadi negara tidak boleh membedakan antara suku satu dengan suku yang lainnya. Negara tidak boleh ada terjadinya kesenjangan antara kedua
antara berbagai macam suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan adanya seperti itu tidak akan terjadinya konflik yang tidak diinginkan. Jadi negara harus ambil ahli ataupun harus bijak dalam mengambil keputusan dengan keputusan bila terjadinya yang bersangkutan dengan budaya. Jadi tidak ada kecemburuan antara budaya satu dengan budaya yang lainnya. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Masyarakat multikultural mengusung konsep multikulturalisme, yaitu sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan dan kesetaraan berbagai budaya lokal tanpa mengabaikan hak-hak dan eksistensi budaya lain. Jadi itu kita itu tidak boleh kita boleh membanggakan ataupun menjunjung tinggi budaya kita, tetapi tidak boleh merendahkan budaya lainnya. Jadi tidak ada keirian ataupun tidak ada sakit hati antara budaya satu dengan budaya lainnya. Kita hidup di negara Indonesia memiliki berbagai macam perbedaan. Dengan adanya berbagai macam perbedaan itu kita harus ambil ahli ataupun harus pandai dalam berbicara ataupun berpikir tentang apa yang akan terjadi. Masyarakat multikultural menjunjung tinggi perbedaan kelompok sosial, kebudayaan, dan suku bangsa. Meski demikian, bukan berarti ada kesenjangan atau perbedaan dan hak dan kewajiban, karena terdapat kesederajatan secara hukum dan sosial. Jadi negara itu tidak boleh menjunjung tinggi satu budaya saja, tapi negara itu harus menjunjung tinggi semua budaya yang ada di Indonesia. Dengan apa? Karena yang saya bilang tadi, karena tidak akan dengan adanya kesetaraan itu tidak akan terpicunya keirian ataupun kesenjangan antara budaya-budaya lainnya. Jadi itu nilai-nilai multikultural itu pertama demokratis. Demokratis adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Demokratis merupakan kata sifat demokrasi. Warga negara yang demokratis adalah warga negara yang memiliki perilaku hidup yang baik dalam kehidupan pribadi maupun kenegaraan dengan memegang nilai-nilai demokrasi. Jadi setiap masyarakat Indonesia itu harus memiliki sikap demokrasi. Jadi kita itu hidup di negara Indonesia. Jadi kita itu harus pandai ataupun diwajibkan untuk menghargai setiap perbedaan itu. Jadi apa sih hubungan antara multikultural dengan demokrasi? Dapat dilihat dari Universal Declaration on Cultural Definition oleh UNESCO. Deklarasi tersebut menyatakan bahwa hanya ketika keragaman kultural berada dalam konteks keseimbangan dengan kohesi sosial, maka kita dapat mencapai jalan menuju partisipasi, demokrasi, dan hidup berdampingan secara damai. Yang kedua itu pluralisme. Pluralisme adalah paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif, dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris. Nah, dengan keberbedaan kebudayaan itu kita tuh harus mengambil nilai positifnya. Kita tidak boleh misalnya saja tuh budaya satu belajar tentang budaya lainnya. Jadi sehingga menambahkan wawasan antara kedua belah pihak. Jadi banyak sih sebenarnya dengan perbedaan budaya mulai dari adatnya misalnya. Jadi budaya satu ini belajar budaya yang lain, budaya satunya lagi misalnya adatnya itu
Jadi budaya ini bisa paham ataupun tahu ataupun keunikan yang ada di budaya ini. Begitupun dengan budaya satu lagi, dia jadi paham dan tahu dari keunikan dari budaya yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sub materi berikutnya, yaitu konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara semua penyelenggaraan pemerintahan serta kenegaraan suatu kemasyarakatannya diatur dalam hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka saja. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan, juga badan peradilan. Nah, kenapa sih hukum yang adil sangat diperlukan? Nah, yaitu yang pertama, perilaku oknum aparatur negara banyak yang belum baik dan terpuji. Contohnya, masih banyak praktik suap, premanisme, dan masih banyak lagi. Yang kedua, masih banyaknya konflik dan kekerasan sosial. Contohnya, tawuran, pelanggaran HAM, dan masih banyak lagi. Ketiga, yaitu maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Nah, yang keempat, ada penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Nah, apa saja sih tantangan penegakan hukum yang adil di Indonesia? Nah, yang pertama itu, penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Sedangkan yang kedua, masyarakat dihadapkan kepada ketidakpastian hukum. Serta yang ketiga, yaitu ada rasa keadilan masyarakat belum sesuai dengan harapannya. Nah, apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atas kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran. Nah, hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Agar masyarakat patuh dan menghormati hukum, maka aparat hukum harus menegakkan hukum dengan jujur tanpa pilih kasih dan demi keadilan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, aparat penegakan hukum hendaknya memberikan penyuluhan hukum serta intensif, persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum semakin meningkat. Di Indonesia, pemerintahan bukan hanya harus tunduk dan menjalankan hukum saja, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap masyarakat, agar masyarakat semakin sadar tentang hukum. Dengan cara demikian, mungkin akan terbentuk perilaku warga negara yang menjunjung tinggi hukum serta taat kepada hukum. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Sekian dari kelompok kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.